Di sebuah lembah daerah Sumatera, hiduplah seorang petani bernama Toba. Dia seorang petani yang sangat rajin. Namun sayang, hasil kebunnya tidak berhasil dan dia kelaparan. Karena lapar, maka Toba pergi memancing di sungai. Lama sekali dia menunggu hingga putus asa. Saat Toba memutuskan untuk pulang, tiba-tiba ada yang menarik umpannya. Toba kegirangan dan mencoba menarik pancingnya. Wah, ada ikan besar. Benar saja, di ujung kailnya tersangkut ikan besar bersisik emas. Toba segera membawa ikan besar itu untuk dimasak di rumah. Sampai di rumah, Toba kecewa sebab kayu bakarnya telah habis. Tidak ada kayu bakar di sini. Sebaiknya aku akan mencari kayu bakar di ladang sekarang. Kemudian ikan itu diletakkan di dalam baskom dan Toba pergi mencari kayu bakar di ladang. Aku akan makan enak hari ini, seru Toba sambil membawa kayu bakar ke belakang rumahnya. Api sudah mulai menyala. Namun, saat Toba hendak mengambil ikan itu, alangkah terkejutnya ia, sebab ikan itu sudah lenyap, yang ada justru berkeping-keping koin emas. Hah? Di mana ikanku tadi? Dan itu uang emas siapa? Namun saat Toba membuka pintu kamar, alangkah terkejutnya dia. Seorang perempuan tinggi semampai dengan rambut yang panjang sedang menyisir rambutnya di depan cermin. Wah, alangkah cantiknya perempuan ini. Hei, siapakah engkau ini? 2 koma. Hai cantik, boleh kenalan kah? Tanya Toba. Perempuan itu membalikan badan dan Toba semakin terpesona. Belum pernah dia melihat perempuan secantik dia. Aku adalah penjelmaan ikan yang kamu tangkap tadi. Sementara keping uang emas tadi adalah sisik-sisikku. Toba terbengong-bengong. Perempuan itu pun tersenyum. Aku dikutuk oleh Dewata menjadi ikan, tapi berkat engkau kutukan itu hilang. Mari kita ke dapur, akan kumasakkan kamu makanan. Kamu pasti lapar. Toba hanya menurut ketika perempuan itu mengajaknya ke dapur. Dengan cekatan, perempuan itu segera menyiapkan makanan. Toba sangat takjub dengan keahlian perempuan itu di dapur. Toba berkata dalam hati, Seandainya dia itu istriku. Rupanya perempuan itu bisa membaca keinginan dalam hati Toba. Aku mau jadi istrimu, tapi aku punya syarat. Kata perempuan itu. Setelah Toba selesai makan, Toba sangat terkejut mendengar perkataannya. Katakan apa syaratnya? Jika kita menikah nanti, jangan pernah mengungkit asal mulaku sebagai seekor ikan. Aku tidak akan menanggung akibatnya jika kamu melanggarnya. Toba menyanggupinya. Baginya itu syarat yang mudah. Toba dan perempuan itu akhirnya menikah. Toba semangat bekerja keras di ladang untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Lalu istrinya mengandung. Toba sangat bahagia. Dia tidak sabar menunggu kelahiran anaknya. Tidak lama kemudian, seorang bayi laki-laki lahir. Toba memberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sangat nakal dan pemalas. Kerjanya hanya main-main dan keluyuran. Toba masih berusaha bersabar dengan kelakuan Samosir. Jika Toba bekerja di ladang, Samosir tidak pernah mau mengantarkan makanan yang seharusnya dimasak oleh ibunya. Akhirnya, istrinya sendiri yang mengantarkan makanan itu kepada Toba. Istriku, kau memanjakan anak kita Samosir. Jika terus dimajikan, ia malah tambah nakal. Istri Toba tersenyum dan berkata, bersabarlah Kanda, suatu hari nanti Samosir akan menyadarinya. Aku sudah bersabar Dinda, tapi kesabaran juga ada batasnya. Suatu hari, istri Toba membujuk Samosir untuk mau mengantarkan makanan ke ladang untuk Toba. Semula, Samosir tidak mau, namun ia terus membujuknya, akhirnya Samosir mau.
Baiklah ibu, nanti aku akan mengantarkan makanan ini untuk ayah. Namun, di tengah jalan, Samosir malah bermain bersama teman-temannya. Selesai bermain, Samosir merasa lapar. Aduh, lapar sekali aku. Aku makan saja makanan ini. Hahaha. Dia pun memakan makanan harusnya untuk ayahnya. Samosir hanya menyisakan sedikit makanan. Di ladang, Toba tidak sabar menunggu makanan yang tidak kunjung datang. Dia sudah sangat lapar, apalagi tadi pagi tidak sempat sarapan karena banyak sekali pekerjaan yang dilakukan hari ini. Di kejauhan, Samosir datang dengan berlari-lari. Dari mana saja kamu, Samosir? Ayah menunggu sudah lama sekali. Samosir tidak menjawab dan langsung memberikan rantang berisi makanan. Betapa terkejutnya Toba sebab hanya menemukan makanan yang sedikit sekali. Loh, Samosir, kamu sudah memakan makanan ayah ya? Kelakuanmu ini sudah luar batas, dasar anak ikan. Kemana kamu? Tanpa sadar ia sudah mengucapkan pantangan yang dulu disyaratkan istrinya. Toba memukul Samosir hingga menangis kencang. Samosir pun berlari menuju rumah. Ibu. Sesampainya di rumah, Samosir mengadu pada ibunya. Ibu, kata ayah aku ini anak ikan. Apa benar ibu? Istri Toba merasa sedih karena Toba sudah mengungkit asal-usulnya. Kemudian ia menyuruh Samosir untuk lari ke atas bukit. Samosir, cepatlah kau naik ke atas bukit nak, sebelum air bahnya datang. Baiklah ibu. Samosir menurut, maka segeralah langit berubah menjadi gelap dan petir menyambar-nyambar. Tiba-tiba air bah muncul dari arah sungai. Istri Toba tiba-tiba meloncat ke dalam air dan seketika berubah menjadi ikan kembali. Toba yang bekerja di ladang terkejut karena tiba-tiba air bah datang. Air apa itu? Ada apa ini? Toba tak sempat melarikan diri. Toba hanyut dan tenggelam dalam air bah. Segera saja air bah mengenangi semua lembah dan hanya memisahkan puncak bukit di tengahnya. Di bukit itu, Samosir sembunyi. Namun saat air bah menjadi danau, Samosir pun menjadi pulau. Itulah sebabnya danau itu dinamai Danau Toba dan pulau di tengahnya dinamakan Pulau Samosir.